paling tidak lebih optimal jauh daripada periode kami seperti itu. PR-PR yang paling besar Pak yang harus dikerjakan segera? Cukup banyak gitu, tapi nanti kami akan bicarakan dengan teman-teman yang bahas. Kebetulan beliau-beliau kan ada beberapa yang bukan orang baru kita. Artinya sudah ada koordinasi misalnya dengan Pak Johanis Tanak untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Sudah kita bicara. Kasus apa aja sih Pak yang paling penting yang harus segera diselesaikan Pak? Ada sih beberapa seperti penanganan perkara SDP, apalagi ya. Ada beberapa lah yang agak menentu. Masuk kalau pesan untuk OTT dilanjutkan Pak? Itu salah satu metode penindakan. Kita itu kan KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan proses penyadapan perekaman suara itu dari tingkat penyelidikan. Itulah yang kemudian kita kemas sebagai satu bagian kegiatan yang kemudian orang menyebutnya operasi itu. Jadi sah-sah aja. Kalau terhilangkan beda ya Pak ya? Ya, itu adalah metode penindakan yang cukup efektif dalam kaitannya dengan. Dan sebaiknya hilangkan berarti ya Pak? Enggak. Pak terkait penanganan Pak Rumah sendiri gimana harapannya Pak untuk KPK sampai sekarang? Kan bisa selesai ini penanganan kasusnya. Kebetulan bahkan yang menjadi ketua di sini kan pernah menjabat direktur penyidikan dan perkara itu sudah berlangsung sejak yang bersangkutan masih direktur penyidikan. Tentu akan lebih optimal lagi kerjaannya. Oke teman-teman. Harap kepatuhan dan kejujuran dalam pengisian LHKP ini. Oke. Lebih bagus dong. Lebih bagus tuh indikatornya apa Pak? Hah? Indikator lebih bagus dong Ya, apa? mereka harus lebih independen, gitu, harus berani melakukan tugasnya, gitu. Jangan terlalu banyak konflik of interest, gitu. Taatilah semua aturan-aturan yang ada di KPK. Kalau yang soal OTT Pak, arahannya gimana? Kalau OTT itu kan memang harus ada itu. Itu salah kaprah. Kenapa ada nama OTT? Sebenarnya bukan tertangkap tangan, gitu. Jadi itu operasi tangkap tangan, bukan tertangkap tangan seperti di KUHP. Memang itu tidak termasuk di dalam pengertian KUHP, bukan. Karena tapi sebenarnya OTT masih sangat diperlukan untuk pemberantasan. Saya rasa perlulah. Ya. Kalau tugas yang akan di pass on ke periode selanjutnya apa aja? Apanya? Tugas yang akan diminta. Kalau dari kami sih Dewan Pengawas hanya meneruskan, ya kalau bisa integritas para pegawai lebih ditingkatkan lagi. Oke. Termasuk pimpinannya juga. Oke, siap. Makasih banyak Pak. Oke, makasih. Saya sebagai Kepala Mendagri, pembina pemerintahan daerah yang diundang untuk hadir. Terima kasih. Pak, Bapak melihatnya usul pilkada. Jadi untuk proses transfer seluruh narapidana kami sudah bersepakat Kementerian Hukum, Kementerian IMIPAS, dan Kementerian HAM itu menyerahkan kepada Menko untuk menanganinya karena memang itu lewat perjanjian. Jadi karena ini adalah sebuah kebijakan yang sementara kita persiapkan terkait dengan undang-undang mekanisme transfer narapidana antar negara. Tapi prinsipnya sekali lagi pertimbangannya adalah menyangkut soal kemanusiaan dan hubungan baik di antara beberapa negara sahabat yang sudah dilakukan. Itu pertimbangannya. Ya, itu semuanya dilakukan oleh dikoordinasi oleh Menko untuk proses transfer. Ya, makanya saya katakan bahwa ML-nya kan belum jadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia maupun juga Filipina ya. Karena itu ke depan kita akan menyusun dan membicarakan dengan semua negara sahabat
oleh Kementerian Hukum akan melakukan perjanjian timbal balik terkait dengan pidana kepada negara-negara sahabat. Namun demikian, kerangka besarnya kita akan menyusun undang-undang terkait dengan hal itu. Begitu pula halnya dengan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Sementara kami susun naskah akademiknya, kalau sudah selesai kami akan ajukan ke parlemen atas persetujuan Presiden. Pasal 44.000 napi yang kemarin diusulkan mendapatkan amnesti, sejauh ini progresnya seperti apa? Saya barusan bicara dengan Kementerian IMIPAS, semua lagi dipersiapkan. Kami menunggu semua finalisasinya dari Kementerian IMIPAS, kemudian kami akan ajukan kepada DPR untuk mendapat pertimbangan. Tapi secara prinsip kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di parlemen dan kami juga memantau upaya yang kami lakukan atas arahan Bapak Presiden. Saya rasa responnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua, itu juga cukup bagus ya, dalam upaya untuk membangun dialog dan rekonsiliasi untuk membangun Papua lebih baik ke depan. Untuk kasus yang terkait dengan narkotika, sekali lagi, itu jumlah yang terbesar yang sepanjang kami diberi data oleh Kementerian IMIPAS kurang lebih berkisar antara hampir 39.000 ya, yang masuk dalam kategori pengguna. Sekali lagi, asesmennya sementara berlangsung dan yang mengasesmen adalah Kementerian IMIPAS. Tapi 44.000 ini dipastikan akan dapat, ada kemungkinan beberapa tidak mendapatkan, Pak? Tergantung proses asesmennya. Ya. Sampai kapan Pak asesmennya? Kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat di akhir tahun bisa selesai sehingga di awal tahun kami bisa ajukan ke parlemen setelah masa persidangan di parlemen dinyatakan dimulai. Soal tindak pidana. Yang kedua menyangkut soal apakah dia sudah menjalani hukuman dan berkelakuan baik. Ya. 4 kriteria yang saya sebutkan tadi itu yang paling penting ya. Kemudian yang lain-lainnya menyangkut soal subjektif dalam pengertian yang bersangkutan memang berkelakuan baik di dalam ya, tetapi rincinya menyangkut asesmennya itu di Kementerian IMIPAS.